Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to our podcast. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA unggulan 2. Pada podcast kali ini, kami akan membahas mengenai ancaman terhadap ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Salah satunya adalah saya sendiri yaitu Adinda Alisha, kemudian ada Alma Aulia, dan ada Adrian Wisnu, serta ada Vito Arya. Tanpa berlama-lama lagi, kalian pasti penasaran dong apa yang bakal dibahas. Kalau gitu, yuk disimak podcastnya. Apakah kalian tahu apa itu ancaman ekonomi? Ancaman di bidang ekonomi itu merupakan segala jenis usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Dan di sini kita ada pengaruh globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produksi dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati terhadap globalisasi perekonomian, sebab itu dapat menjadi ancaman bagi perekonomian kita. Seperti yang kita ketahui, ancaman ekonomi sangatlah banyak dan beragam. Ada yang dari luar ataupun dari dalam negeri kita sendiri. Untuk itu, kita di sini ada beberapa contoh ancaman ekonomi, diantaranya 1. Pengangguran. Salah satu ancaman bagi negara di bidang ekonomi adalah tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi. Pengangguran yang tinggi sangat berhubungan dengan kemiskinan. Tentu hal ini akan mengganggu tingkat kestabilan perekonomian negara. Yang kedua ada inflasi. Inflasi menjadi salah satu bagian dari ancaman ekonomi, tetapi tidak akan membuat inflasi menjadi sebuah ancaman bila mana kenaikan harga barang terjadi secara terus-menerus dengan mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Ketika inflasi terjadi, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Cara ini untuk menstimulus ekonomi seperti penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, kebijakan moneter, melakukan pengawasan aktivitas ekonomi, mengatur jalur distribusi, dan meningkatkan produksi. Yang ketiga, ada infrastruktur. Kondisi infrastruktur yang tidak mencukupi juga bisa menjadi salah satu ancaman di bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus merata di setiap daerah, menyesuaikan kebutuhan daerah tersebut. Kondisi infrastruktur yang tidak merata akan membuat ekonomi tidak stabil. Disinilah perlunya beberapa hal berkaitan dengan infrastruktur pembangunan, seperti pemerataan infrastruktur pembangunan, pendanaan yang memadai, dan penyesuaian infrastruktur dalam memenuhi setiap daerah. Yang keempat, bergantung dengan impor. Bergantung dengan barang-barang impor menjadi satu-satunya ancaman ekonomi di suatu negara. Jika barang-barang impor dari luar negeri lebih banyak beredar daripada barang-barang dalam negeri, hal ini akan membuat terganggunya stok barang di dalam negeri. Impor diperbolehkan saja bila mana stok di dalam negeri sudah berkurang dan produksi barang tersebut bisa dilakukan, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan impor terlebih dahulu. Ketika produk dalam negeri sudah tersedia, tentu impor harus dihentikan. Yang kelima, hutang. Indonesia salah satu negara yang memiliki hutang cukup besar dengan negara lain. Hal ini juga menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai suatu bangsa.
Pada 2019, Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai negara dengan pendapatan kecil menengah, tetapi memiliki hutang terbesar pada 2019. Hutang Indonesia mencapai 5.907 triliun. Tentu angka tersebut cukup besar ya. Bagaimana solusi agar terhindar dari hutang luar negeri? Saat ini sumber utama pemerintah Indonesia untuk berhutang dengan pendapatan pajak dan hasil ekspor. Yang keenam, korupsi. Ancaman di bidang ekonomi berikutnya adalah korupsi. Korupsi menjadi salah satu PR terbesar Indonesia. Masih banyak pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi menyebabkan lajunya perekonomian suatu negara. Sungguh banyak ancaman di bidang ekonomi, begitupun pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ekonomi sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan kebutuhan hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus tahu cara menanggulangi atau cara mengatasi ancaman ekonomi. Dan di sini kita memiliki upaya mengatasi ancaman ekonomi, yaitu menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan antara lain. Yang pertama, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Yang kedua, sektor pertanian dijadikan prioritas utama sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Dan yang terakhir, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.